buku yang kalian butuhkan. Dan apabila ada sampah yang kalian lihat, tolong dipungut ya. Adik-adik, Ibu akan absen. Link absen sudah Ibu kirim di grup ya. Silakan kalian akses. Linknya sudah Ibu kirim di grup WA. Sudah mengisi? Ini Ibu lihat ada berapa orang yang tidak hadir nih? Ada Rafkasia sama Nursifa. Ini kenapa mereka? Sakit Ibu. Sakit. Kita doakan untuk pekan depan mereka bisa kembali lagi ke sehat ya. Nah, adik-adik, untuk minggu kemarin itu materi kita ada yang masih ingat materi apa? Materi tentang cabang-cabang iman. Nah, hari ini materi yang Ibu akan berikan itu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, adik-adik, Ibu kemarin itu tentang cabang-cabang iman. Nah, hari ini tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini adik-adik masih ada salah satu menjauhi perbuatan atau pergaulan bebas itu masih termasuk dalam cabang-cabang iman ya adik-adik. Nah, sebelum itu ini ada tujuan pembelajaran yang adik-adik harus capai pada pembelajaran kali ini. Itu yang pertama, adik-adik dapat menunjukkan sikap menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, adik-adik dapat menjelaskan menjauhi pergaulan bebas dan zina itu secara bahasa dan secara istilah dengan tepat. Peserta didik dapat menguraikan ketentuan menjauhi pergaulan bebas dan zina dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan ketentuan menghindari pergaulan bebas dan zina. Nah, selain adik-adik dapat menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan perbuatan zina menurut bahasa dan istilah, nanti sebentar di saat pembelajaran Ibu akan bagi dalam dua kelompok. Di kelompok itu dapat mempresentasikan materi apa yang Ibu akan sampaikan nanti sebentar. Materinya tentang pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Apa yang kalian ketahui tentang menjauhi pergaulan bebas? Apa itu pergaulan bebas? Pernah dengar tidak pergaulan bebas itu apa? Pergaulan bebas? Tahu. Ibu rasa kalian tahu ya? Itu pergaulan bebas. Oh, saya itu tahu, tapi untuk menyampaikan itu pergaulan bebas itu apa, itu saya tidak tahu. Terus perbuatan zina. Tahu zina? Ya, tahu. Yang berhubungan di luar dari pasangan suami istri ya. Itu dinamakan zina. Untuk apa kalian pelajari itu?
sudah dekat dengan lawan jenis tanpa batasan normal, itu sudah tidak wajar ya. Ada gambarnya. Kira-kira ini gambar apa? Minuman keras. Apa lagi nih? Melakukan narkoba. Apa? Memakai narkoba. Nah, ini sudah ada gambarnya ya. Ini ada dua cangkir gelas yang berisi hamar ya, minuman keras. Terus di sini ada gambar suntikan sama obat. Ini bukan obat untuk penyembuh penyakit ya. Ini obat terlarang atau yang disebut dengan narkoba. Jadi kita harus hindari barang ini. Apalagi kalian sudah dewasa kan? Kalian harus menjauhi ibu rasa. Ibu rasa juga di sini tidak ada yang memakai narkoba. Ada? Ada yang memakai narkoba? Tidak. Hubungan seksual pranikah. Hubungan seksual pranikah. Ada yang tahu hubungan seksual pranikah? Berarti yang belum minum alkohol. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan sebagai bagian dari pergaulan. Sedangkan menghindarinya. Ada yang bisa kalian berteman dengan orang yang baik, otomatis akan jadi baik. Jadi silakan kalian lihat, silakan kalian menyimak. Oh, ternyata begini. Nah, di sini ada pengertian dari zina. Ada yang tahu pengertian dari zina itu apa? Yang tahu silakan berdiri. Afifah? Bahasa berasal dari kata apa ini? Zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik atau yang sudah dewasa. Ikatan pernikahan. Hukum zina, ini ada hukum zina ya. Hukum zina dalam Islam ini ada tertuang dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jadi sudah jelas dalam surah Al-Isra ayat 32. Hukuman bagi pelaku zina. Ini ada gambarnya di sini. Ini ada gambar apa yang di atas ini? Kira-kira gambar apa? Coba. Ini dalam penjara atau di sel. Terus ini gambar apa? Yang orang yang mencambuk. Jadi hukumannya bagi pezina yang sudah menikah dikenakan hukuman rajam atau dilempari batu hingga mati. Terus bagi pezina yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Tapi sekarang ini ada hukumannya bagi pezina yang belum menikah itu dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Bagi yang sudah menikah itu dilempari apa? Batu. Hingga dari materi ini memberi yang bisa mengartikan apa yang dimaksud dari pergaulan bebas. Silakan. Pergaulan bebas adalah pola interaksi atau hubungan sosial yang terjadi di antara individu atau kelompok tanpa adanya batas atau
atau normal yang jelas. Nah, itu ya pengertian dari pergaulan bebas. Untuk itu kita beri aplaus dulu untuk Intan. Nah, adik-adik yang sudah dijelaskan oleh adik Intan ya. Nah, dari kelompok kalian menjadi dua kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, silakan dimulai dari sini hitungan 1 2 1 2. 1 2 1 2. Sini terusin saja. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sampai sini. Jadi silakan. Untuk kelompok LKPD-nya, untuk LKPD Ibu sudah kirim di linknya. Silakan kalian akses di Google Form. Ibu sudah kirim lewat grup WA linknya. Silakan kalian lihat linknya sudah Ibu kirim di grup WA ya. Sudah ada? Oke. Kelompok 1 membahas tentang pergaulan bebas ya. Kelompok 2 membahas tentang menghindari perbuatan zina. Jadi silakan kalian kerja kelompok apa? Kursinya disatukan. Berdiri dulu. Silakan tunjuk siapa yang menjadi ketua kelompok, siapa yang akan memaparkan materi, siapa yang menulis pertanyaan. 1, kelompok 2 sudah? Ya. Kelompok 1 tugasnya sudah? Yang menjadi moderator siapa? Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang presentasi menjauhi pergaulan dan perbuatan zina. Materi pertama saya akan bacakan. Pergaulan bebas adalah pola interaksi sosial yang tidak terkontrol dan melanggar norma-norma sosial, agama, atau budaya yang berlaku. Dalam pergaulan bebas, seseorang cenderung melakukan kegiatan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai moral, seperti penyalahgunaan narkoba atau seks bebas atau penggunaan alkohol. Materi kedua saya akan berikan kepada teman saya. Negatif pergaulan bebas. 1. Kesehatan fisik dan mental. 2. Merusak karakter dan nilai moral. 3. Meningkatkan resiko ketergantungan. 4. Menurunkan prestasi akademik. 5. Perilaku kekerasan. Baiklah, dari materi tersebut dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Silakan untuk kelompok 2 mau bertanya. Berdiri. Baik, saya bertanya, apa peran keluarga dalam mencegah pergaulan bebas dan zina? Nah, pertanyaannya apa peran keluarga dalam menjauhi pergaulan bebas? Peran keluarga atau peran orang tua itu seperti apa? Jadi, peran keluarga dalam mencegah pergaulan bebas dan zina. Keluarga berperan sangat penting dalam memberikan pendidikan moral, agama, dan sosial yang baik kepada anak-anak. Keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang akan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga anak-anak lebih terhindar dari godaan pergaulan bebas. Orang tua juga perlu memberi contoh yang baik berkomunikasi dengan anak dan memberikan pengawasan yang bijak dalam sosial
mereka. Apakah sudah puas? Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Pertanyaannya sudah jelas? Nah, iya sudah. Ada lagi? Silakan. Baik, saya akan bertanya, apa dampak negatif dari pergaulan bebas? Nah, dampak negatif dari pergaulan bebas itu apa? Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dampak negatif pergaulan bebas antara lain adalah terjadinya kerusakan moral, terjerumusnya dalam zina, terinfeksi penyakit menular seksual, rusaknya kehormatan diri, serta merusak hubungan keluarga dan masyarakat. Apakah sudah jelas? Oke, itulah pemaparan dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Ini sudah bagus ya. Begitu juga dengan kelompok 2. Nah, Ibu memberi penguatan pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Yang pertama, apa sih peran orang tua dalam menghindari pergaulan bebas dan zina? Sebagai orang tua sih itu memberikan nasihat yang baik untuk anak-anaknya, terus memberikan contoh juga yang baik. Ibu rasa orang tua kalian itu setiap hari, apalagi kalian perempuan kan, orang tua sering menasihati di rumah kan? Tidak. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menghindari pergaulan bebas dan zina? Itu caranya bagaimana? Orang yang baik, insya Allah kita juga akan jadi baik. Terus jangan lupa sholat, agar supaya kita tidak gampang terpengaruh atau bahan evaluasinya. Ibu sudah jadi bahan evaluasi kalian. Ibu akan kirim linknya di grup WA ya. Silakan kalian kerjakan evaluasi itu. Dan apabila sudah selesai, kirimkan ulang ke Ibu. Nanti Ibu akan periksa. Ya, silakan Ibu kasih waktu 2 menit. Ibu periksa dulu. Ini baru berapa orang yang sudah masuk? Yang lainnya sudah masuk semua? Alhamdulillah sudah beberapa orang yang silakan kembali ke tempat masing-masing. Paham dengan materi ini, materi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk itu, tepuk tangan untuk semua. Adik-adik, untuk pekan depan itu materinya tentang masuknya Islam di Indonesia. Untuk pekan depan itu. Nah, materi yang hari ini silakan kalian pelajari di rumah agar materi ini bisa kalian ingat. Dan untuk pekan depannya kita akan mempelajari tentang materi masuknya Islam di Indonesia ya. Nah, silakan adik-adik simpulkan materi ini. Silakan. Menjauhi pergaulan atau perbuatan zina memang menjadi tantangan tersendiri bagi para remaja. Namun dengan kesadaran diri yang tinggi, memilih teman yang baik, serta mengisi waktu dengan kegiatan positif, kita bisa menghindari pengaruh buruk dari pergaulan bebas. Jangan selalu prinsip hidup yang baik dan jadilah remaja yang cerdas, bijaksana dan bertanggung jawab. Terima kasih. Nah, itulah kesimpulan dari materi ini tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi kita sebagai umat yang beragama, apalagi ini adik-adik perempuan, kalian harus